Bacaan liturgi Sabtu 30 April 2022, hari biasa Pekan Paskah kedua. Mereka memilih 7 orang yang penuh Roh Kudus. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 6 ayat 1-7. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda, mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul, lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil pada Pekan Paskah kedua diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 16-21. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan sabda hari ini diambil dari buku Syarah Batin. Setelah peristiwa kebangkitan serta pewartaan yang disampaikan oleh para rasul, jumlah orang beriman semakin bertambah banyak, sehingga kekurangan orang untuk melayani mereka. Mereka mulai lebih melayani meja daripada firman Allah. Oleh karena itu, para rasul menunjuk beberapa orang untuk membantu pelayanan mereka. Dari sharing pengalaman para rasul, kita diajak untuk belajar bahwa jangan sampai dalam pelayanan kita jatuh pada aturan-aturan dan disibukkan untuk menentukan apa yang benar dan salah, sampai lupa dengan yang utama, merenungkan dan menghidupi sabda Allah. Dalam Injil Yohanes, kita dapat menemukan bahwa Yesus selalu meluangkan waktu untuk berdoa kepada Bapa. Yesus mengingatkan untuk tidak terlalu sibuk dengan pelayanan kita dan juga dengan diri kita. Kita diajak untuk tidak takut melibatkan banyak orang
dan memberikan kesempatan kepada generasi muda dalam hidup menggereja. Seringkali karena terlalu sibuk dan khawatir, kita menjadi takut untuk menghadapi persoalan hidup kita. Jangan takut, Dia selalu hadir dalam persiarahan hidup kita. Beranikah kita untuk selalu melibatkan Tuhan dalam tugas perutusan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan, jangan biarkan hidup kami dalam ketakutan, tetapi bantulah kami agar tenang menghadapi persoalan hidup kami. Amin.